sedikit Kak tentang series ini ya boleh? Rekaman terlarang, kita di series rekaman terlarang di WTV Original. Ceritanya ini tentang politik, ada skandalnya, tapi dibalut dengan ada thriller, romance. Tapi ini overall tentang penyelidikan sih ya, penyelidikan yang menjadi benang merahnya itu rekaman terlarangnya sendiri. Karakter Maxine sendiri dan orang seperti apa? aku tuh sebagai WO, wedding organizer, dan aku tuh wedding organize pernikahannya Rena yang pernah sama Clara, dan dari situ kita karena udah punya history di situ berkembang lagi, ada sesuatu yang berkembang dengan karakter aku sama karakternya Clara. Nah, jadi challenging-nya apa mungkin Kak? Dari ceritanya sendiri udah challenging ya, karena ini sebenarnya intens, kompleks banget, semua genre dicampur gitu, kita dari thriller, misteri, romance, politik, semuanya ada, terus skandalnya juga ada gitu. Sebenarnya tantangan sendiri tuh, series sendiri tuh udah menjadi tantangan buat kita para pemain sih, karena kan series ini tuh terdiri dari 6 episode dan kita nggak tahu kadang-kadang hari ini diambil mungkin lompat ke episode 6, terus tiba-tiba lompat ke episode 2 yang emosinya tuh intensitasnya berbeda banget dari 6 ke 2. Itu pertama penyusuaian emosinya sendiri juga sangat challenging. Kalau dari terus dari karakter aku di sini kan aku jadi anaknya politisi gitu, gubernur, tapi aku punya alter ego jadi musisi juga. Jadi di sini aku belajar untuk memainkan alat musik dan juga untuk nyanyi juga. Jadi ada workshop nyanyi sama workshop buat mainin alat musiknya. Salah satunya itu. Aku workshop ini organize wedding gitu. Buat apa ininya challenge-nya sih mungkin karena kita syutingnya memang high intensity ya, jadi waktu dan semua spirit yang kita punya kita kasih langsung, kita masukin ke series ini, dan itu semua sih dibantu dengan kru yang kita punya, dengan cast yang lain gitu. Jadi semua membantu sih dengan waktu dan juga sisi stresnya dari karakter itu yang kayak selalu pusing karena diperas terus tiap hari di ceritanya, dan itu lumayan menguras energi, tapi it's just Kalau bangun chemistry antara kalian berdua gimana sih? Kita pertama kali ketemu di series ini, tapi kita memang udah ketemu di luar, kita main tenis bareng, kita emang ya nongkrong bareng juga gitu ya. Jadi akhirnya di sini adaptasinya lumayan cepat, chemistry juga enak banget. Setiap adegan kita juga selalu obrolin dulu ya, kita mau dibawanya gimana biar sama-sama nemuin titik nyaman, dan dibantu sama direktur sendiri Budina gitu. Jadi akhirnya lebih cepat semua prosesnya. Mungkin ada kesulitan nggak sih untuk bangun chemistry? Mungkin ngomongin si mungkin karena kita udah di satu circle ya, kita udah mutual friends, jadi kita udah langsung tahu pas masuk itu mungkin concern kita itu ada dalam dialognya yang agak kayak ini gimana ya, hal-hal kayak gitu sih. Tapi kalau udah kayak gitu kan berarti kita sepakat gitu untuk bekerja sama dan membuat karya yang semoga hanya baik. Bentuknya masih Maxine juga main yang sangat menyenangkan. Jadi kayak scene apapun yang susah tuh kita bener-bener enak banget buat nguliknya, untuk sepakatnya gitu. Jadi akhirnya scene susah pun tuh jadi kerasa gampang ya, kerasa gampang banget kalau udah dapet chemistry dan komunikasinya juga enak gitu sama lawan lain. Sekarang jadi anak politisi, ada sosok yang jadi inspirasi? Ada tapi diem-diem ya. Sebenarnya ada referensi sendiri buat karakter ini, karena memang karakter Rena ini sendiri berbeda dengan karakter aku gitu. Karena karakter Rena ini kan benar-benar karakter yang sangat tertekan sama keluarganya, apapun dia harus menjaga image keluarganya, diatur sama keluarganya. Jadi freedom karakter ini tuh dikukung banget gitu. Berbeda dengan memang background aku yang dari kecil papa mama tuh udah oke, ini anak harus sendiri gitu. Jadi penyesuaiannya agak lumayan susah, tapi challenge-nya di situ. Dan nanti yang menarik lagi, semua karakter di series ini akan mengalami perubahan sih, dari karakter aku yang tadinya penurut gitu, terus akan menemukan titik beraninya sendiri, mandirinya sendiri sebagai perempuan gitu. Dan Bayu yang mungkin tadinya good boy, bukan good boy mulu ya,
good boy tambah good boy. Tahu gitu. Jadi semua karakter di series ini banyak banget tapi akan mengalami perubahannya, dan semua karakter di sini challenging sih menurut aku lihatnya. Baca Ya, seru. Dari kan satu circle baru nih Teh. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada ini nggak sih apa namanya izin dulu gitu sama pasangan untuk karena kita udah temenan jadi kayaknya emang udah saling tahu ya, udah kayak enak banget buat kerjasama ke depannya gitu. Nah, sosok politisi itu dari Indonesia kah atau dari luar gitu? Apa? Sosok politisi yang di referensi. Sebenarnya series ini memang diambil dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi di Indonesia ya, gitu kan. Tapi memang fiction tetap dibalut dengan tambahan-tambahan cerita. Tapi kejadiannya memang politik di Indonesia yang sedang berjalan atau sudah berjalan gitu. Jadi nanti penonton pasti akan relate kok dengan cerita-ceritanya karena memang dekat banget kok situasi dengan kita. Kalau habis main film ini suka ke bawah nggak sih mungkin ke kehidupan nyatanya jadi ikutan juga atau gimana nggak sih? Mungkin yang lebih tricky di kita ini kan karena mungkin ini terakhir ya. Kita ada project. Kalau aku sih projectnya ini lagi nempel semua. Jadi memang agak challenging di situ sih mungkin untuk merubah karakter dari satu ke satu project lain sebenarnya. Tapi kalau misalnya in general ya, secara general sih biasanya ada rehat sedikit lah kayak seminggu untuk kayak benar-benar cool down. Soalnya kan syutingnya juga non-stop. Ya, syuting non-stop, waktu tidur, semuanya tuh kena, dan itu juga termasuk di mental syuting kita gitu loh. Ya paling beberapa cool down dikit. Bawahnya kayak gimana kak misalnya di peran terus di kehidupan nyata? Kayak gitu. Enggak. No. Bawahnya cuman kayak oke, kali ini istirahat aja dulu, habis itu lanjut lagi ke yang berikutnya. Ada kegiatan yang Iya. mungkin ada kegiatan